Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rashid Syarif dan teman-teman lainnya ingin menjelaskan apa itu Pancasila sebagai dasar negara, konsep, prinsip, dan tujuannya. Pancasila adalah dasar negara Republik Indonesia. Pancasila memiliki arti sebagai prinsip 5 dasar yang menjadi landasan ideologi dan filsafat negara Indonesia. Pancasila diakui dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai ideologi negara yang mengatur prinsip-prinsip dasar yang harus dipegang oleh seluruh warga negara Indonesia. Pancasila memainkan peran penting dalam membentuk identitas nasional Indonesia. Sebagai dasar negara, Pancasila menjadi panduan dalam pembentukan kebijakan dan hukum di Indonesia. Selain itu, Pancasila juga menjadi pedoman hidup bagi masyarakat Indonesia dalam berinteraksi dengan sesama dan lingkungan sekitar. Peran Pancasila itu terbagi dengan 6. Yang pertama, pengikat kebangsaan. Yang kedua, landasan hukum. Yang ketiga, itu pengembangan moral dan etika manusia. Yang keempat, menggambarkan tentang identitas nasional. Yang kelima, penghormatan terhadap hak asasi manusia. Yang keenam, itu hubungan antar negara dan agama. Dan konsep Pancasila itu sebagai dasar negara. Yang pertama itu konsep Pancasila religius dan humanitas. Kalau konsep Pancasila religius itu tentang menggambarkan suatu hal yang gaib seperti alam semesta dan isinya semua itu bisa diwujudkan atau diciptakan dengan Tuhan yang Maha Esa. Kalau orang Indonesia itu menyebutnya dengan Tuhan yang Maha Esa. Kalau konsep humanitas itu suatu bentuk universal atau bisa disebut juga sebagai umat manusia, semua saling menghargai, saling bisa disebut itu dia dengan kata saling menghormati satu sama lain dengan yang lainnya, sesama makhluk sosial, dan saling tidak membeda-bedakan satu sama lain dengan lainnya. Oke, selanjutnya ada konsep nasionalisme dalam Pancasila sebagai dasar negara. Jadi konsep nasionalisme ini menegaskan bahwa internasionalisme yang dianut bangsa Indonesia bukan dalam arti kosmopolitisme yang mengabaikan eksistensi kebangsaan yang mencakup manusia dengan tempatnya atau tanah airnya. Nah, melainkan menekankan pada kesamaan asal-usul atau suku bangsa. Dan rasa nasionalisme ini contohnya yaitu bangga akan bangsanya sendiri, mencintai tanah airnya dengan segenap hati, dan menggunakan produk buatan negaranya. Konsep sovereinitas menegaskan bahwa pengakuan bangsa Indonesia, konsep universal bahwa kedaulatan bangsa Indonesia memang berada di tangan rakyat, tetapi dijuandangkan demi perwujudan cita-cita rakyat yang luhur, dan juga demi persatuan Indonesia dan kemajuan bangsa Indonesia. Konsep keadilan sosial menegaskan bahwa pengakuan bangsa Indonesia akan konsep universal bahwa keadilan sosial bukan dalam arti sama rata, akan tetapi menempatkan tiap orang berbeda, sebanding atau setara dengan perbedaan dan keunikan masing-masing. Prinsip Pancasila, Tuhanan yang Maha Esa menegaskan bahwa bangsa Indonesia beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa. Keimanan dan ketakwaan bangsa Indonesia kepada Tuhan yang Maha Esa dan dijuantahkan selain melalui agama-agama, dapat pula melalui bentuk non-agama. Kemanusiaan yang adil dan beradab menegaskan bahwa bangsa Indonesia meyakini dan menghormati kodrat, harkat, dan martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa yang dianugerahi akal budi dan kehendak yang bebas. Kesatuan Indonesia menegaskan bahwa kebahagiaan hidup akan dicapai melalui persatuan dalam negara Indonesia. Juga menegaskan keyakinan bangsa Indonesia akan popularitasnya dan dituangkan dalam Sesanti Bhinneka Tunggal Ika, mewujud dalam satu wawasan kebangsaan, yaitu wawasan Nusantara. Kerakyatan yang dipimpin menegaskan bahwa demokrasi atau kedaulatan rakyat yang dianut bangsa Indonesia mengutamakan permusyawaratan dan perwakilan atas dasar prinsip negara hukum, bukanlah demokrasi yang bertumpu pada prinsip one man one vote. Karena prinsip tersebut cenderung melahirkan natural selection dan rival objektif. Yang kedua, ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, menegaskan bahwa pada gilirannya yang hendak dicapai adalah kesejahteraan lahir batin bagi semua. Keempat, prinsip lainnya bermuara dan dimaksudkan untuk mewujudkan kesejahteraan semua buat semua secara adil dan merata. Fungsi Pancasila, fungsi sebagai pandangan hidup.
Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia, yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata, baik material maupun spiritual, dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil, tertib, dan damai. Yang kedua, fungsi sebagai dasar negara diaktualisasikan dalam adanya pasal dan UUD 1945. Yang ketiga, fungsi Pancasila sebagai ideologi nasional diaktualisasikan dalam wujud prinsip dan norma pembangunan yang mencakup bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya serta pertahanan dan keamanan. Lalu ada fungsi lain Pancasila, yaitu sebagai dasar negara, pandangan hidup, dan ideologi. Selain itu, menurut Emal Abdul Karim, Pancasila juga memiliki fungsi sebagai berikut. Pertama, Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia, berarti lahirnya Pancasila bersamaan dengan adanya bangsa Indonesia. Pancasila telah ada sejak adanya bangsa Indonesia. Dua, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Fungsi yang satu ini berarti bahwa sikap, tingkah laku, dan perbuatan bangsa Indonesia memiliki ciri khas. Maksudnya adalah dapat dibedakan dengan bahasa lainnya. 3. Pancasila sebagai perjanjian luhur. Pancasila disahkan bersama dengan Undang-Undang Dasar 1945 oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. PPKI adalah perwakilan dari seluruh rakyat Indonesia, sehingga Pancasila merupakan perjanjian luhur. Lalu tujuan Pancasila sebagai dasar negara. Menurut M. Abdul Karim, dalam buku Kewarganegaraan ini terdapat pada pembukaan Undang-Undang 1945 alinea keempat yang berbunyi, kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan bangsa Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Membentuk suatu pemerintahan yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum seluruh rakyat Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia, dan ikut dalam melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.